Muhammad ini orang karismatik, pandai berbicara, lembut tutur bahasanya, orangnya santun. Orang kalau santun suka dengan dia. Orang kalau karismatik suka dengar cakapnya. Terbayangkan oleh kalian, kata peserta rapat tadi, kalau suatu saat nanti di tempat yang kita asingkan itu, yang kita isolasi itu, kemudian dia berdakwah di sana, suatu saat pengikutnya banyak, lalu mereka datang ke sini menghabis kita, habislah kita di sini. Gak bisa Muhammad dibiarkan begitu. Kalau diberi kebebasan, dia akan tetap berdakwah. Maka ide ini pun ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW ataupun Bapak RT yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Baitur Rahman beserta jajaran. Yang sama-sama kita hormati alim ulama cerdik pandai, yang besar tak dipanggil gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam kebahagiaan. Mengapa kita bahagia? Karena kita sampai di tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Ini pertanda salah satu doa kita dikabulkan Allah. Apa doanya? Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Maknanya kita minta kepada Allah untuk terus hidup di dunia agar dapat beribadah kepadanya. Maka doa itu sudah Allah kabulkan sampai hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini agenda kita ialah memperingati tahun baru Hijriah. Dalam pembahasan kita akan kerucutkan kepada dua saja. Yang pertama, mengapa disebut dengan Hijriah. Yang kedua, kapan mula penetapan Hijriah. Di akhir sesi nanti saya akan ajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Bagi siapa yang bisa menjawab dari penyampaian saya, akan saya kasih hadiah. Apa hadiahnya Ustadz? Berangkat umroh? Kalau berangkat umroh, berangkat sendiri saja. Saya akan kasih hadiah buku. Ada dua buku di hadapan saya ini. Buku ini adalah karya saya sendiri. Saya yang tulis, saya yang cetak. Kemudian saya ajarkan beberapa masjid di kota Pekanbaru. Satu yang berjudul tentang akhir zaman. Fenomena, kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta yang disampaikan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Yang kedua tentang sifat 20. Inilah yang dipelajari oleh anak-anak kita di pesantren-pesantren ataupun di MDA ataupun MDTA. Maka perhatikan nanti penyampaian saya. Ada dua yang kita sampaikan. Yang pertama, kapan penetapan tahun baru Hijriah. Yang kedua, kapan Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab jahiliyah sudah memiliki bulan.
Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atul hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang 12 itu ada 4 namanya bulan haram. Fiha arba'atul hurum. Di antara 12 itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Dan 12 bulan ini sudah ada di zaman jahiliyah. Sudah ada hitungan seperti itu. Lalu kemudian di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Apa itu bulan haram? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Yang satu lagi Rajab, baina Jumada wa Sya'ban, Rajab Mudhar. Maka 4 inilah disebut dengan bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Apa makna haram? Haram di antara maknanya adalah mulia. Haram juga bermakna haram, terlarang. Haram juga bermakna mulia. Ketika Bapak Ibu pergi ke Mekah, kita sebutlah masjid itu Masjidil Haram. Kenapa disebut Masjidil Haram? Karena masjid mulia. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulnya, dan dimuliakan oleh orang Islam. Maka disebut bulan haram karena terlarang bagi orang Arab untuk berperang. Tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh. Semua perbuatan jahat dihentikan di bulan suci tersebut. Maka disebut dengan bulan haram atau bulan mulia atau bulan suci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Arab sudah memiliki bulan yang cukup 12 hitungnya. 12 hitungannya. Tapi mereka tidak punya tahun. Tahun belum ada. Ketika tahun itu terjadi banjir bandang, banjir besar, tsunami misalnya, maka mereka menyebutnya Amul Faidan, tahun banjir bandang, menyandarkan sesuatu kepada peristiwa yang besar terjadi ketika itu. Kalau tahun itu banyak orang yang meninggal, meninggallah istrinya Khadijatul Kubra, meninggal pula pamannya yang bernama Abu Talib, banyak sahabat-sahabat yang meninggal ketika itu, maka tahun itu namanya tahun duka cita. Bahasa Arabnya Amul Huzni, tahun duka cita. Pakai zai, kalau pakai sin Amul Husni artinya baik, husni hasan. Kalau huzni pakai zai, maka itu artinya tahun duka cita. Ketika tahun itu datang penyerangan oleh tentara bergajah yang datang dari Yaman, dipimpin oleh seorang panglima perang besar yang bernama Abrahatul Asram. Kemudian tahun penyerangan itu pun disebut dengan tahun gajah. Intinya adalah orang Arab belum punya tahun, tapi bulan sudah mereka miliki. Ketika terjadi peristiwa besar, maka mereka sandarkanlah peristiwa itu kepada tahun itu. Ada orang Kampar Kiri, Bapak Ibu, saya dari Kampar Kiri. Ketika terjadi banjir besar tahun 87, maka lahir anaknya, dibuatlah nama anaknya yang berkaitan dengan tahun itu. Orang-orang dulu kalau mereka lahir tak tahu tanggal berapa. Ketika pengurusan KTP, maka dibuatlah semuanya tanggal 1 Januari. Tengok KTP 1 Januari. Ini ke 1 Januari, 1 Januari. Kenapa? Karena ketika itu tidak ada hitungan. Mereka belum begitu paham. Ketika Belanda nyerang, ketika pendudukan Jepang ke kampung-kampung, maka disebutlah tahun itu tahun penyerangan Jepang, dan seterusnya. Begitulah yang terjadi di zaman dahulu. Tahun itu belum mereka pakai, dan bahkan sampai tahun 60-an atau 50-an kita masih menyandarkan peristiwa besar kepada tahun tersebut. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 13 tahun Nabi Muhammad di kota Mekah, belum ada tahun. Hijrah Muhammad ke kota Madinah, 10 tahun di kota Madinah, belum juga ada tahun. Meninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naiklah khalifah pertama yang bernama Abu Quhafah, yang kita dengan Abu Bakar As-Siddiq. Naik pula Abu Bakar As-Siddiq lebih kurang 2 tahun. Selama beliau memimpin juga belum ada tahun ketika itu. Jadi kapan mulainya tahun itu, Bapak Ustaz? Berarti tahun Hijriah ini bid'ah. Ya, bid'ah.
Karena tak ada Nabi sebut, "Hai kalian orang beriman, buatlah tahun Hijriah." Enggak ada Nabi buat. Itu dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jelas di sini Bapak Ibu? Jadi kalender yang kita pakai, tahun yang kita pakai ini namanya tahun bid'ah. Berarti bid'ah masuk neraka. Mungkinkah Umar masuk neraka? Umar dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 10 sahabat al-asyratu mubasyiruna bil jannah. Karena Umar itu termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Umarlah yang menetapkan. Bagaimana alur ceritanya Ustaz? Baik, kita mulai bercerita. Saya bercerita nanti lebih kurang 2 jam Bapak Ibu. Karena cerita ini panjang. Siap? Jam 11 baru kita selesai. Siap ya Pak ya? Jangan ngantuk, jangan tidur. Fokus ke pembahasan. Pada tahun itu seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, gubernur yang berkuasa di Basrah, terjadilah kirim-mengirim surat hubungan bilateral antar negara. Di situ ada negara besar Yunani, ada negara besar Romawi dan Persia. Umat Islam pun sudah mulai tersebar ke seantero negeri. Banyak orang-orang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila kemerdekaan itu, apabila pertolongan Allah datang kepada kalian, maka al-fath, maka terjadilah pembebasan-pembebasan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pembebasan negeri-negeri itu semakin luas, maka kemudian banyaklah orang-orang Arab masuk dalam Islam, memeluk agama Islam. Wa ra'aita, wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, engkau melihat orang-orang Islam itu yadkhuluna, mereka masuk agama Islam afwaja, berombong-rombong, beramai-ramai. Karena Islam semakin luas, terjadilah hubungan bilateral antara satu negara ke negara yang lain. Lalu kemudian Abu Musa al-Ash'ari mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, kami sering dikirimi surat oleh negara-negara tetangga, tapi kami tak tahu mana surat yang pertama, mana surat yang kedua. Surat tahun ini surat bulan Sya'ban, tapi tahunnya tidak ada. Tahun ke-1 kah dia atau tahun kedua? Tahun kemarin juga ada surat di bulan Muharram. Kami tak bisa membedakan, wahai Amirul Mukminin, mana bulan kita, mana tahun kita, sementara mereka sudah punya tahun." Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun merenung Bapak Ibu. Ketika merenung, dikumpulkanlah oleh beliau sahabat-sahabatnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian beliau pun rapat. Umar bin Khattab tidak memutuskan sendiri. Umar bin Khattab rapat bersama kabinet-kabinetnya. Di rapat itu kemudian muncullah ide-ide. "Ya Amirul Mukminin, ya, bagaimana kalau kita tetapkan tanggal 1 atau tahun 1 kita ini tahun kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kata yang lain, "Tidak bisa." Kenapa tidak bisa? Karena tahun 1 kalau dijadikan tahun kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad lahir belum ada perubahan penduduk kota Mekah. Yang berjudi tetap berjudi, yang membunuh tetap membunuh, yang menghina tetap menghina. Tak ada perubahan sama sekali kelahiran Rasulullah. Maka tidak kita jadikan tahun itu sebagai tahun 1 kita. Pendapat pertama ditolak. Jadi dalam rapat itu Bapak Ibu, kalau ada pendapat kata ditolak, pendapat kita ditolak, biasa-biasa saja. Jangan pula baper nanti. Mentang-mentang kita ini hulu balang, nenek mama, pendapat ditolak, baper setelah itu tak mau lagi ke masjid. Kadang orang pengurus masjid ini ketika pendapatnya ditolak, tak mau lagi datang ke masjid. Jangan sampai. Karena musyawarah itu mengemukakan pendapat. Pendapat saya, wahai Amir Mukminin, apa pendapatmu? Bagaimana kalau tahun 1 Islam itu kita tetapkan ketika wahyu turun? Rapatlah mereka Bapak Ibu. Alot sekali perdebatan antar jamaah yang ikut rapat ketika itu. Lalu kemudian pendapat ini pun ditolak. Tidak bisa. Mengapa? Karena turun wahyu juga belum mendatangkan perubahan yang besar di tubuh umat Islam kota Makkah Al-Mukarramah. Karena ketika wahyu turun, umat Islam makin terjepit. Ketika wahyu turun, yang berzina masih berzina. Ketika wahyu turun, yang membunuh masih membunuh. Tidak ada perubahan sama sekali. Pendapat yang kedua ini pun ditolak. 2 pendapat ditolak. Pendapat yang ketiga, bagaimana kalau
tahun 1 Islam itu kita jadikan tahun hijrahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka pun rapat bertukar pikiran, akhirnya diterimalah. Inilah sejarah bahwasanya tahun pertama Islam dihitung dari hijrahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena ada alasannya. Yang pertama alasannya bahwasanya al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Karena hijrah itu meninggalkan kebatilan menuju kebenaran. Hijrah itu adalah meninggalkan perbuatan buruk menuju perbuatan baik. Hijrah itu adalah bertempat di mana kita akan menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Itulah makna hijrah. Hijrah itu enggak mesti pindah. Hijrah itu yang kita hijrahkan adalah perasaan kita. Yang kita hijrahkan adalah sikap kita. Kalau dulu masih suka merendahkan orang lain, sekarang hijrah, tidak boleh kita merendahkan orang lain. Kalau dulu kita suka menghina orang lain, lisannya tak bisa dijaga, maka sekarang kita hijrah, lisan kita pun kita jaga. Itu makna hijrah. Hijrah dari dulu maknanya berpindah di satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang tidak seperti itu lagi. Akhirnya pendapat ini pun diterima oleh sahabat-sahabat Nabi tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini babak yang pertama. Akhirnya pendapat yang mengusulkan tadi yang diusung oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya tahun 1 Islam dimulai dari peristiwa hijrah. Karena hijrah itulah kemudian menjadi hijriyah. Hari ini 1446 hijriyah. Dari kata hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dapat di sini Bapak Ibu? Dapat. Baik. Ini poin pertama. Poin kedua, ketika Nabi Muhammad di kota Mekah, lalu kemudian berkumpullah nenek mama alim ulama cerdik pandai hulu balang. Kenapa mereka berkumpul? Mereka berkumpul menengok penduduk Mekah yang sudah mulai banyak mengikuti agama Muhammad. Mereka risau, mereka takut kalau Muhammad ini terus dibiarkan berdakwah di kota Mekah, maka semakin hari pengikut kita semakin berkurang. Kemudian mereka pun berkumpul di sebuah balai adat, namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah, bukan Darun Nahdhah. Darun Nahdhah itu pesantren. Darun Nadwah. Dar artinya rumah, Nadwah artinya balai adat, tempat bermusyawarah. Siapa yang membangun balai adat ini? Yang membangun adalah datuk moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letaknya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu berada di Ka'bah, maka tak jauh di sisi Ka'bah itu bagian kirinya, disitulah dulu Darun Nadwah dibangun oleh datuk Muhammad yang bernama Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Datuk yang keenam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Khuzaimah bin Kinana bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bisa diulangi? Tengok di dalam kitab Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Jadi Nabi Muhammad ini keturunan daripada Ismail. Ismail alaihissalam keturunan daripada Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan orang sembarangan Muhammad ini. Lalu kemudian berkumpullah di sana 7 suku besar. Suku Bani Makhzum, suku Bani Naufal bin Abdi Manaf, suku Bani Abdi Syam bin Abdi Manaf, suku Abdi Dar, suku Asbani Saham, suku Al-Jumuah, dan suku-suku yang lainnya. Ada 7 suku besar yang berkumpul di Darun Nadwah. Apa agenda mereka berkumpul di sana? Agendanya adalah menghabisi Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu, Ummah itu datuknya yang buat. Meninggal datuknya itu, rupanya rumah yang dibuat datuk itu digunakan untuk menghabisi cucunya. Ini
sedih sekali. Kenapa mereka tega melakukan itu? Karena pengaruh Muhammadnya semakin hari semakin berbahaya, semakin hari semakin besar, pengikutnya semakin hari semakin banyak. Maka kalau tidak seperti itu, maka dia akan terus berkembang, banyak pengikutnya, habislah kita orang-orang bangsawan ini. Rapatlah mereka di situ, Bapak Ibu. Ketika para kabilah-kabilah, para suku ini rapat, maka mulailah usulan bermunculan. Usul yang pertama, siapa pemimpin sidangnya? Pemimpin sidangnya bernama Amr bin Hisham. Ada yang kenal dengan Amr bin Hisham? Abu Jahal, nama kerennya Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham inilah menjadi pemimpin sidang ketika itu. Ketoklah oleh Abu Jahal, sidang dimulai, ketok 3 kali. Wahai peserta sidang, silakan usul. Ya Abul Hakam, ini gelarnya Abu Jahal. Bapak Hakam bijaksana. Kenapa disebut Abu Jahal itu bijaksana? Karena kalau perkara buruk, idenya banyak. Kalau perkara baik, idenya tak ada. Makanya Nabi Muhammad menggelari Abu Jahal dengan Abu Jahal. Ketika diajak untuk membantu, ketika diajak untuk beribadah yang benar, idenya itu kosong. Tapi kalau diajak untuk berbuat jahat, paling cepat. Jadi kalau ada anggota rapat yang begitu, nanti di RT RW, Abu Jahal tuh. Pokoknya yang buruk-buruk cepat dia, itu hati-hatilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian usul yang pertama, saya usul, kata seseorang peserta sidang. Apa usulmu? Bagaimana kalau Muhammad ini kita buang jauh-jauh? Kita buang ke Kampar Kiri Hulu. Contoh begitulah Bapak Ibu. Kita buang ke suku Akit. Pokoknya kita campakkan dari kota Pekanbaru ini. Kalau di Pekanbaru masih, dia akan memberi pengaruh. Kalau masih di kota Mekah Al-Mukarramah, maka dia akan terus berdakwah. Tak menutup kemungkinan banyak yang muda-muda akan ikut besok. Akhirnya kita buang saja dia jauh-jauh supaya pengaruhnya habis. Pendapat ini ditolak atau diterima Bapak Ibu? Ditolak. Pendapat itu ditolak. Alasannya kenapa? Muhammad ini orang karismatik, pandai berbicara, lembut tutur bahasanya, orangnya santun. Orang kalau santun suka dengan dia. Orang kalau karismatik suka dengar cakapnya. Terbayangkan oleh kalian, kata peserta rapat tadi, kalau suatu saat nanti di tempat yang kita asingkan itu, yang kita isolasi itu, kemudian dia berdakwah di sana, suatu saat pengikutnya banyak, lalu mereka datang ke sini menghabis kita, habislah kita di sini. Enggak bisa Muhammad dibiarkan begitu. Kalau diberi kebebasan, dia akan tetap berdakwah. Maka ide ini pun ditolak, tak diterima. Jadi orang kafir Quraisy itu pun ketika idenya ditolak, mereka tak marah Bapak Ibu. Maka kalau ada orang Islam rapat idenya ditolak, marah dia setelah itu lebih parah daripada kafir Quraisy tadi. Tengok nanti di sidang pengurusan masjid. Kalau angkat kursi dia di situ, itu bahaya tuh. Tak usah lagi diangkat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ide yang kedua, angkat tanganlah di situ seorang yang bernama Abul Bakhtari. Ya Abul Hakam, ya. Apa idemu ya Abul Bakhtari? Ide saya, bagaimana kalau Muhammad ini kita tangkap, kita ikat, kita kerangkeng di samping Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan kering, mati kelaparan di situ. Efisien, tak perlu dana besar. Merenunglah mereka, berdebatlah mereka ini. Jadi peserta sidang itu enggak tidur kerjanya Bapak Ibu, rapat. Mereka tuh berpikir bagaimana Muhammad ini lenyap. Ditolak pendapat ini, Pak. Kenapa pendapat ini ditolak? Mungkinkah ini budak-budak hitam ini, orang-orang Ethiopia ini, yang mereka dibela oleh Muhammad ini, mereka orang kuat, pengikutnya ini pengikut setia, mau mati untuk Muhammad. Untuk kita siapa yang mau mati? Enggak ada yang mau mati. Pengikut Muhammad ini mau mati, rela mati. Kalau mereka nanti revolusi, demo kepada kita, dan diserangnya kita ini betul bangsawan, piti banyak, tetapi tenaga tidak.
Tidak sama kekuatan kita dengan para budak-budak belian ini. Mereka kuat, pekerja keras, sementara kita bukan pekerja keras. Akhirnya rapat itu deadlock, Bapak Ibu. Rapat itu pun tidak ada keputusan. Akhirnya mereka break sebentar, merenung sejenak. Setelah mereka break, muncullah ide dari Abu Jahal tadi. Abu Jahal idenya kalau untuk yang buruk bagus, tapi kalau untuk yang baik tak ada idenya. Saya punya ide, kata Abu Jahal. Apa idemu wahai pimpinan sidang Amr bin Hisham? Ide saya adalah, bagaimana kalau kita cari anak muda kuat, kemudian kita kasih pedang dan cincang Muhammad sekali tebas mati. Merenunglah peserta sidang ni, Bapak Ibu. Mengapa begitu ya Abul Hakam? Karena nanti kalau kita cincang sekali, cincang mati, selesai urusan. Seorang kakek tua yang datang dari Najd berkata, enggak bisa begitu. Mengapa enggak bisa begitu? Kalau nanti satu orang kita utus, kemudian dia pun mengincincang Muhammad, mungkinkah keturunan Ibrahim tadi diam? Pasti akan terjadi perang saudara besar-besaran. Karena Muhammad ini orang karismatik, keturunan orang istimewa, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai ke bawah. Kata Abu Jahal, Bapak Ibu, gini caranya. Kita cari anak-anak muda di setiap kabilah. Kabilah Bani Makhzum, kabilah Abdiddar, kabilah Naufal bin Abdul Manaf, Abdul Syam bin Abdul Manaf, dan setiap kabilah ini kita ambil satu-satu. Kalau nanti mereka sepakat dan satu hampasan pedang mereka itu Muhammad, siapa yang akan dituntut? Kalau satu orang mungkin bisa dituntut, tapi kalau berjamaah siapa yang dituntut? Kejahatan berjamaah gak bisa dituntut. Akhirnya pendapat itu pun diterima. Carilah 11 orang oleh mereka ini. Siapa yang 11 itu? Yang 11 itu diantaranya adalah Abu Jahal sendiri. Yang kedua, pamannya yang bernama Abu Lahab masuk di situ. Kemudian di situ ada namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Di situ ada namanya Al-Hakam bin Abul As. Di situ ada Umayyah bin Khalaf. Di situ ada Nubih dan Munabih. 11 orang dicari dari setiap kabilah-kabilah tadi, setiap suku-suku besar tadi. Kapan agenda ini direncanakan? Nanti malam, di malam Jumat. Mereka rapat itu tepatnya di bulan Safar tanggal 27 Kamis. Itulah hari rapat mereka. Di mana rapatnya? Di Darun Nadwah. Hari apa rapatnya? Hari Kamis. Tanggal berapa? 27 Safar. Tahun belum ada. 27 Safar. Setelah selesai rapat, Bapak Ibu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Tak lama sesudah itu datang Jibril alaihi salam menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai, ada apa wahai Jibril? Malam ini engkau mesti minggat, mesti tinggalkan kota Mekah, hijrah engkau ke kota Madinah. Apa pasal? Apa pasal? Tiba-tiba mendadak begini. Tak ada persiapan, baju belum dibungkus lagi, kata ibu. Kalau berangkat kan mesti ada persiapan. Ini tak ada persiapan pun, belum dicari. ATM tinggal pula. Belum siap lagi ketika itu. Pokoknya hari malam nanti engkau mesti keluar dari kota Mekah ini, sebab pemuka Quraisy sudah berkumpul dan sepakat untuk menghabisi nyawamu. Oh begitu wahai Jibril? Ya, rupanya informasi itu sudah disadap oleh Jibril, Bapak Ibu. Jadi Muhammad itu backingannya Jibril. Kalau Bapak backingannya siapa? Kalau Ibu siapa backingannya? Enggak ada backingan kita. Muhammad backing Jibril. Langsung diinformasikan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mulai mencari kawan. Siapa kawan yang dicarinya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq temannya. Kemudian pergilah Rasulullah menemui Abu Bakar. Ya Abu Bakar,
Aba artinya bapa, bakar artinya gadis. Ada di sini Pak Bakar? Bakar artinya gadis. Abu Bakar, bapak gadis. Kenapa disebut bapak gadis? Karena istri Muhammad yang bernama Aisyah gadis, dinikahi oleh Rasulullah. Selain Aisyah, istri Muhammad itu janda semua. Jadi Nabi Muhammad itu banyak istri bukan karena keinginan dia, tapi ada orang-orang tua, perempuan-perempuan tua, ya Muhammad, saya ingin bersamamu nanti di surga, peristrilah aku. Jadi enggak ada hajat Muhammad itu Bapak Ibu. Beda dengan bapak-bapak di sini. Beda dengan bapak-bapak tempat kita. Dia menikah itu cari yang muda, yang putih, yang kaya, yang cantik. Coba disodorkan nanti, Bu. Boleh bapak nikah, tapi saya cari umurnya 75 tahun. Yang sudah bungkuk, yang tak bisa makan lagi, mau nak nikah? Pasti tak mau dia, mencari kojo atau apa. Jadi jangan samakan nanti. Muhammad itu dia menikahi banyak perempuan bukan karena hawa nafsunya Bapak Ibu, tapi menyelamatkan wanita-wanita tua ataupun orang-orang yang sahabat-sahabat yang suaminya syahid di medan perang. Kemudian setelah bertemu dengan Abu Bakar, ya Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Siap komandan, malam nanti kita hijrah. Apa yang perlu saya siapkan? Siapkanlah unta, kita nanti menuju ke Gua Sur. Saat itu juga Rasulullah menemui ponakannya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, malam ini engkau tidur di tempat biasa aku tidur. Pakailah selimut yang biasa aku pakai. Baik ya Rasulullah. Rasul pun pada malam itu Bapak Ibu tidak tidur di rumahnya. Sekitar jam 11 atau jam 12 Rasul pun keluar rumahnya. Rupanya di depan pintu rumah Muhammad itu sudah tegak 11 anak muda yang siap dengan pedangnya tadi. Kalau Muhammad keluar nanti langsung kita cincang. Tapi Muhammad tetap keluar Bapak Ibu. Keluarlah Rasulullah dari rumahnya pada malam hari itu. Kemudian dia pun membacakan ayat. Ayat itu rupanya mukjizat bagi Rasul sehingga tidak bisa dilihat oleh 11 anak muda tadi. Apa bunyi ayatnya? Wa ja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Betul itu ayat Ustaz. Tengok dalam buku yang berjudul Sirah Nabawiyah karya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Inilah buku yang paling bagus untuk sejarah Bapak Ibu. Tipis bukunya, hanya 600 halaman. Itu dah tipis tuh Pak, untuk sejarah Nabi tipis tuh. Harganya 110.000. Segini cuma tebalnya. Cuma segitu Ustaz. Kami satu nengok halaman dah mengantuk Ustaz, apalagi segini. Tapi itulah sejarah yang lengkap dan tipis. Biasanya Bapak Ibu 5 jilid, 6 jilid. Dan menengok jilid pun dah bingung kita. Itulah sejarah. Kalau mau beli buku itu, dan buku itu harganya sangat murah. Kalau dibaca oleh anak-anak kita, mereka akan paham sejarah Nabi mulai dari lahir sampai beliau wafat. Jangan sampai salah beli buku Bapak Ibu. Saya dulu pernah salah beli buku Sirah Nabawiyah. Terbeli oleh saya buku Syiah. Betul. Tahun 2003 saya beli buku Sirah Nabawiyah. Siapa penulisnya Ustaz? Ja'far Subhani. Siapa Ja'far Subhani? Tokoh Syiah berasal dari Iran. Sampai sekarang buku itu masih ada, tebal segini Pak. Hatam Ustaz, hatam. Tapi jangan sampai kita salah membeli buku. Apa perbedaannya buku Syiah dan buku kita Ustaz? Ketika Syiah menulis sejarah, dia akan mencaci maki sahabat Nabi. Itu bedanya. Kalau orang ahlu sunnah menulis sejarah, menyanjung sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Itu bedanya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah Nabi Muhammad membaca tadi, wa ja'alna min bainihim sadda, dan dijadikan di sisi mereka sadda, tembok, wa min khalfihim sadda, di belakang mereka tembok, fa alshaynahum, kami tutup, fahum la yubsirun, kami tutup pandangan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Berjalanlah Muhammad keluar Bapak Ibu tanpa dilihat oleh 11
11 orang yang sudah menunggu depan pintunya, sambil Muhammad mengambil pasir dan meletakkan di atas kepalanya. Ayat ini untuk Nabi. Jangan nanti bapak ibu baca untuk menghina razia. Polisi depan sudah nunggu. Katanya Ustaz, kalau baca ayat ini nanti mata polisi itu tak nampak kita. Wa ja'alna min bainihim sadda. Pas depan polisi itu disambung sama pak polisi. Rupanya murojaah di situnya pak. Polisi pun baca Quran, polisi pun ikut wirid Yasin. Wa ja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda, kata polisi. Kata komandannya, fa agsaynahum fahum la yubsirun. Tetap jalan. Ini tak bisa. Ayat Al-Quran bukan jimat. Orang kita kadang begitu bapak ibu. Kalau anaknya mau cantik, mau ganteng, baca Surah Yusuf. Nanti anaknya ganteng, anaknya cantik. Bisa begitu? Enggak bisa. Tergantung induk dan apaknya. Kalau apaknya ganteng, induknya cantik, tentu anaknya akan cantik pula. Jadi enggak bisa ayat Al-Quran itu dijadikan jimat. Tapi kalau kita harapkan, kenapa baca Surah Yusuf? Agar nanti akhlaknya seperti Yusuf. Itu bisa pak. Kalau fisik enggak bisa pak. Ayah hitam, mak hitam, anak putih, fitnah nanti itu. Pasti anak adopsi. Jadi ayat Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai jimat. Apalagi ibu-ibu gulung-gulung, nanti ayat Al-Quran gulung masuk dompet, masuk bawah. Ayat Al-Quran masuk dalam dompet, didudukkan pula. Akhirnya kurang adab dengan ayat suci Al-Quran. Setelah itu kemudian Rasul pun menuju Gua Sur. Gua Sur itu tak jauh dari kota Mekah. Siapa yang pernah naik ke sana? Ada bapak ibu naik ke sana? Ada. Sekali-kali boleh naik pak. Pas naik ke atas menggigil lutut. Susah naik ke atas, lebih susah turun. Lebih susah turun bapak ibu. Mengapa? Karena gampang menengok bawah tu. Macam mau jatuh saja. Tinggi sekali. Saya coba naik ke atas pak. Pas mendaki enak. Mendaki. Karena onderdil masih baru soalnya. Kalau sudah lama dipakai tentu dia sempoyongan sampai di atas. Pas turun lebih susah lagi. Karena tidak ada pegangan yang kuat. Jangan sampai menggelinding. Sampai di sana Rasulullah mendaki. Saat itu belum ada tangga seperti sekarang. Belum ada gayutan kiri kanan seperti sekarang. Apalagi lampu. Di tengah malam gelap gulita, tidak ada lampu, tidak ada tangga. Nabi Muhammad berangkat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai mereka di puncak. Abu Bakar berkata kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, jangan kau masuk dulu, biar saya masuk. Saya bersihkan tempat ini. Mana tahu nanti ada lokalo, ada samposan, ada kalau jengking itu kalau pak, kalau tu yang babiso lah, ada kalau ada ule. Nak tahu itu bukan tempat wisata. Ya Muhammad, kata Abu Bakar, biar saya bersihkan dulu. Di situ ada 2 lubang ditutup oleh Abu Bakar dengan kainnya yang dibawa itu ditutup. Setelah itu Abu Bakar pun selonjoran. Selonjoran Abu Bakar tu bapak ibu. Kemudian Muhammad pun berbaring di paha Abu Bakar. Karena tempat tu sempit pak, hanya cukup untuk 1 orang. Kalau agak besar sikit badan napak tu tak muat lagi tu. Apalagi banyak makannya, ada dah penuh dia sendirinya tu. Sempit memang di situ. Abu Bakar pun selonjoran duduk, kemudian Rasulullah pun berbaring di atas pahanya Abu Bakar. Tak lama setelah itu menetes air dari pelipis Abu Bakar mengenai wajah Rasul. Rasul pun terbangun. Mengapa air matanya jatuh? Apakah kena sedih kena meninggalkan hartanya? Tidak. Rupanya ibu-ibu digigit kalu-kalu, digigit semposan hewan berbisa. Abu Bakar tak mau membuat Nabi Muhammad itu terjaga dari tidurnya. Dia pun kemudian menahan rasa sakit itu. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, apa ini? Kenapa engkau menangis?" "Saya bukan menangis ya Rasulullah, tapi ini kalau jengking menggigitku, menyengatku sehingga aku tahan rasa sakitnya." Kata Rasulullah, "Mana dia tempatnya? Mana bekas sengatannya?" Diludahi oleh Rasulullah, sembuh. Itu Rasul bapak ibu. Jangan pula dibuat beko. Nampak kawan di kala jengking, kalau samposan diludahin pula, makin menjadi berbisa. Sebab mulutnya banyak kuman. Dah seminggu tak gosok gigi. Jangan disamakan. Jangan disamakan kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah
Air wuduknya sahabat berdesak-desakan untuk mengambil untuk barokah. Suatu kisah, ada seorang anak sahabat sedang sakit. Kemudian Rasul berwuduk. Air wuduk itu ditampung oleh sahabat tadi. Setelah itu dimandikan ke anaknya, anaknya sembuh. Ini mukjizat Nabi. Kalau awak nak sama dah Pak, apalagi banyak kumur-kumur. Terus makan peti, makan jengkol, macam-macam situ, semua masuk. Kumur-kumur habis itu. Yang menghirup air itu yang pingsan jadinya. Jadi berbeda Rasulullah dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sembuhlah kaki Abu Bakar tadi. Lalu kemudian berapa malam Rasulullah dan Abu Bakar di atas? 3 malam. 27, 28, 29, 30 Safar tahun belum ada. Selama 3 malam itu kerjasamalah anak Abu Bakar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nama anaknya Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar yang memberikan informasi. Cerita ini mungkin sering Bapak Ibu dengar. Kita tak perdalam di sini. Intinya adalah bahwasanya mereka kerjasama. Ada yang mengantarkan makanan Asma binti Abu Bakar, ada pula yang memberi informasi Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian ada pula orang-orang yang ingin mencari jejak Muhammad dan Abu Bakar. Kemudian ada pula seorang penggembala kambing. Ketika 2 orang ini naik ke atas, kambingnya dilewatkan di situ untuk menghilangi jejak tadi. Itulah cara mereka. Rasulullah itu bisa saja langsung hijrah ke Madinah Bapak Ibu, seperti dia Isra Mi'raj, 1 malam selesai. Tapi mengapa peristiwa hijrah ini tidak seperti peristiwa Isra Mi'raj? Ada pelajaran kata para ulama bahwasanya manusia itu butuh kerjasama. Malam ini mengapa acara jadi? Karena kerjasama antar panitia. Ada yang menyiapkan mic, ada yang menghimbau, ada yang mengantarkan surat, ada yang mencetak baleho, ada yang menyiapkan makanan di situ. Kalau lama saya ceramah nanti khawatir dingin makanan. Maka kita percepat saja. Setelah itu Bapak Ibu, 3 hari 3 malam di atas, mereka pun mulai meninggalkan kota Mekah dengan jalur yang tak biasa. Arah Yaman, tapi bagian utara tak biasa dilalui, dan dimintalah seorang pemandu perjalanan untuk menuju Madinah Al-Munawwarah. Sampailah Rasulullah di Kuba. Bapak Ibu pernah sampai ke Masjid Kuba? InsyaAllah kalau umroh plus Madinah pasti sampai di Masjid Kuba, karena di sana kita solat biasanya 2 rakaat sebelum kita miqat di Bir Ali. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita pun pakai ihram setelah kita solat 2 rakaat di Masjid Kuba. Sampai di Kuba tanggal 8 Rabiul, tanggal 8 Safar Rabiul Awal, tanggal 8 Rabiul Awal. Berarti perjalanannya memakan waktu lebih kurang 1 minggu, 8 hari lamanya. Sampai di Masjid Kuba tadi, Rasul pun bertemu dengan seorang yang bernama Kulsum bin Hadam. Kemudian dia wakafkan tanahnya dan bangun masjid. Bayangkan Bapak Ibu, masjid itu dibangun sejak Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Sampai hari ini masjid itu dipakai oleh umat Islam untuk solat. Betapa banyak pahala yang dia dapat. Karena Rasul bersabda, "Idza mata ibnu Adam", kalau orang itu meninggal, in qata'a amal, terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, itu terus yang mengalir. Siapa yang dulu ikut bangun masjid ini, siapa mewakafkan tanah masjid ini, meninggal orang itu, maka sampai hari ini mengalirlah pahalanya. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sini Bapak Ibu, orang yang mendahului kita sudah mendapatkannya itu. AC yang wakaf, kipas angin yang wakaf, karpet yang wakaf, semua yang ikut berkontribusi di sini mendapatkan pahala itu. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Kuba pun demikian, dibangun oleh sahabat Nabi, kemudian Rasul pun perintahkan solat. Sampai hari ini kita pun solat di masjid tersebut. Berapa hari Rasul di Masjid Kuba Bapak Ibu? Senin sampai tadi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selama itulah Rasulullah di Masjid Kuba tadi. Masjid Kuba dengan Madinah itu dekat, tak jauh. Maka setelah selesai solat Jumat di hari Jumatnya, Rasul pun melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Sampailah di jantung kota Madinah.
disambut oleh penduduk Madinah dengan sambutan tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina saniyatil wada wajaba syukuru alaina jihadama lillahi dan seterusnya. Apa artinya? Tola'a, telah muncul al-badru, badar bulan purnama di tengah-tengah kita. Wajaba alaina, wajiblah bagi kita mensyukuri itu semua. Nabi Muhammad disebut sebagai bulan purnama. Mengapa Muhammad disebut sebagai bulan purnama? Karena kehadirannya menerangi kehidupan orang-orang penduduk kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau ada orang datang ke kampung ini dulu pertama-tama, awalnya tak mengenal Islam, kemudian mereka berdakwah di sini, dibangunnya masjid, itu namanya Al-Badru. Sebab pemberi, pencerah di tengah masyarakat disebut dengan Al-Badru, karena menerangi, menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Muhammad pun sampai di kota Madinah. Di kota Madinah kemudian kota itu yang mulanya bernama Yathrib berganti dengan nama Madinatur Rasul, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar tumbuh di sana sampai beliau meninggal, dan sampai hari ini makomnya masih ada di sana. Kita mengapa ke Madinah? Karena rindu dengan Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau untuk umrah tidak mesti ke Madinah. Umrah itu cukup di Mekah saja. Yang turun di Jeddah, ambil mikot di Yalamlam, kemudian umrah, habis itu pulang bisa. Tapi kenapa ada orang yang ke Madinah dan pengen ke Madinah? Karena ke sana kami ingin mencari kurma, Ustaz. Ada juga yang begitu. Di sana kami ingin ke Gunung Uhud, Ustaz, Jabal Uhud. Ada juga seperti itu. Tapi kebanyakan alasan kita karena ingin menemui baginda Rasulullah. Sebab orang yang bersalam kepada beliau, beliau akan jawab langsung salam kita. Karena para nabi itu mereka tidak mati, dan jasad para nabi itu utuh. Inna ajsadal anbiya, sesungguhnya jasad para nabi itu la ta'kulul ardu, tidak dimakan oleh bumi. Jadi jenazah jasad para nabi itu masih utuh sampai hari ini berdasarkan hadis yang sahih seperti yang kita bacakan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah singkat hijrah Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah yang dapat kita ambil? Yang pertama, sebagai kesimpulan, yang pertama hikmahnya adalah bahwasanya Umar bin Khattab menetapkan tahun itu berlandaskan musyawarah. Wasyawirhum fil amr, hendaklah kalian bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu. Meskipun kita cerdas, kita mesti bermusyawarah. Meskipun kita orang hebat, mesti bermusyawarah. Karena musyawarah itu adalah jalan yang paling baik dalam menetapkan suatu urusan. Yang pertama. Yang kedua, mengapa dan apa hikmah yang kita ambil dari hijrah tahun baru ini? Bahwasanya semangat kita mesti kita perbarui, dan mesti kita mengaca di tahun-tahun yang sebelumnya. Ya ayyuhallazina amanu wattaqullaha tanzur maksud. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, hendaklah kalian melihat dirimu yang akan datang. Kita tengok diri kita, kita hisap, kita prediksa, kita hitung sudah berapa banyak amal yang kita buat dan berapa banyak amal yang sudah kita siapkan untuk menuju kehidupan abadi. Yang kedua. Yang ketiga, hikmah dari peristiwa hijrah ini bahwasanya Muhammad itu dalam menyampaikan dakwah penuh dengan rintangan. Jadi kalau Bapak Ibu diamanahkan menjadi pengurus masjid, banyak rintang halangan, itu biasa tuh Bapak Ibu. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Itu perkara yang biasa. Sebanyak orang setuju, sebanyak pula itu orang tidak setuju. Apakah kita berhenti berdakwah, mengajak umat ke masjid? Tidak. Karena Nabi sendiri pun tetap mendapati kesulitan dalam mengajak orang-orang beriman, orang-orang penduduk kota Mekah ataupun Madinah
ke agama Islam. Yang keempat hikmahnya adalah bahwasanya peristiwa hijrah ini peristiwa teamwork, kerjasama. Tak jadi kalau Muhammad sendiri saja. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Ali, di situ ada Abdullah bin Abu Bakar, di situ ada Asma binti Abu Bakar, dan di situ ada Abdullah Al-Uraikid, ada Suraqah, banyak sekali yang terlibat ke dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Yang terakhir hikmahnya adalah bahwasanya hijrah itu tufarriqu bainal haqqi wal batil, memisahkan antara hak dan batil. Mesti kita ubah diri kita. Yang selama ini kita ke masjid sekali 5 hari, maka hendaklah, kalau selama ini kita ke masjid 5 hari sekali, hendaklah sekali 5 hari. Jangan dibalik. Selama ini ke masjid 5 kali sehari, tahun depan sekali 5 hari. Beda-beda tipis. Maka kita ubah itu. Selama ini kita susah untuk bersedekah, susah untuk berwakaf, susah untuk membaca Al-Quran, maka tahun ini kita perbanyak amal itu sampai kita meninggalkan kehidupan dunia. Siap? Siap tak siap? Harus siap. Baik, sudah 50 menit saya berbicara. Pertanyaannya adalah, entah nyimak tadi tak tidak, saya tengok saudinya. Di kota Mekah ada Darun Nadwah, balai pertemuan. Siapa yang mendirikan Darun Nadwah? Wah, topik apa kau? Silakan ambil Pak. Berarti menyimak apa tadi? Masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Baik, yang kedua. Aku agak payah sikit kau. Kalau yang agak sulit. Pertanyaannya mudah saja. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, maka parlemen kota Mekah rapat. Siapa pimpin sidangnya? Banyak. Kalau hujan cepat ya. Ya, kita tambah sedikit. Hari apa? Hari Khamis 27. Untuk ibu-ibu lah dulu. Ibu-ibu satu orang. Ya, ibu itu. Khamis 27. Ya, silakan. Satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Nanti Ustaz enggak adil katanya nanti. Silakan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari awal rupanya kajian saya sampaikan. Ya, sama-sama Ibu. Kajian saya sampaikan disimak dengan baik. Inilah sebenarnya yang kita sampaikan di dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa lagi acaranya? Cukup? Ya, doa. Baik Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan agenda malam ini, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma anzil sakinatan wal barakata was salamata ala jamaati masjid baitur rahman ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa adhiyatana wa adhkarana wa sadaqatina wa kulla a'mal salihatin lati fa'alna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.